Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di acara Ngopi Instan KJRI Hong Kong, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan di Jumat malam hari ini. Kita memasuki episode ke-6 Ngopi Instan malam hari ini. Saya Ayu Saptaning Tias, konsul muda KJRI Hong Kong, akan menemani teman-teman semua untuk ngobrol bareng bersama kita di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan aman tanpa ada kekurangan apapun. Teman-teman yang sedang nonton saat ini, mudah-mudahan sudah like dan follow akun Facebook KJRI Hong Kong. Begitu juga dengan akun-akun media sosial kita lainnya. Kita ada di Twitter, Instagram, dan YouTube juga. Pastikan teman-teman sudah mengikuti akun-akun kita untuk tahu mengenai berita maupun informasi terkini yang pastinya berguna untuk seluruh WNI di Hong Kong. Teman-teman juga bisa ikut bergabung ngobrol baik melalui kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan di nomor WhatsApp 9400 1506, sekali lagi di 9400 1506. Jangan lupa sertakan nama beserta pertanyaannya. Nanti akan ada 2 orang pemenang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah tabungan sebesar $500 persembahan dari BNI. Di episode sebelumnya kita sudah ada 4 orang pemenang yang menyampaikan pertanyaan ke kita. Selamat kepada Ibu Utami Ningsih, kemudian Ibu Betty Aji Pratiwi, Ibu Yani Nandasari, dan Ibu Rizka Hermawati. Selamat sekali lagi kepada keempat orang pemenang. Di episode kali ini juga sama, silakan sampaikan pertanyaannya. Nanti akan ada penanya yang beruntung yang juga mendapatkan hadiah tabungan sebesar $500 persembahan dari Bank BNI. Baik. Di episode 6 Ngopi Instan ini kita membahas tema bedah masalah pekerja migran Indonesia. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas nih secara umum permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PMI yang bekerja dan tinggal di Hong Kong. Nah, di episode ini kita akan membedah lebih dalam lagi terkait isu-isu pokok yang dihadapi oleh teman-teman PMI di Hong Kong. Saya tidak sendiri, malam ini sudah ada 2 orang narasumber yang menemani saya untuk membahas bersama dan ngobrol bareng terkait tema ini. Sudah ada Ibu Tania Sim dari Christian Action for Migrant Workers. Lalu ada Pak Wendy Budi Raharjo, konsul muda Podkons KJRI Hong Kong. Selamat malam. Selamat malam Bu Ayu, Bu Tania, selamat malam. Apa kabarnya? Baik. Gimana rasanya ikut live bareng kita malam hari ini? Pastinya jadi ini ya, teman-teman juga sepertinya sudah menunggu-nunggu tema ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Baik, saya ke Bu Tania dulu, Bu. Christian Action for Migrant Workers ini sudah berapa lama, Bu, beraktivitas? Lalu apa saja aktivitas yang dilakukan terkait dengan PMI di Hong Kong, Bu? Ya, malam Bu. Terima kasih Bu telah diizinkan untuk bergabung dalam acara ini. Organisasi kita ini sudah berdiri untuk Center for Migrant Workers sudah berdiri sejak tahun 1993. Jadi kita memberikan pelayanan untuk pekerja migran di Hong Kong, ya, untuk pekerja migran di Hong Kong yang mempunyai masalah atau memang cuma sekedar pengen untuk mendapatkan informasi. Jadi kita memberikan informasi, memberikan saran, lalu membantu untuk administrasi, misalnya harus membuat surat menyurat atau dokumen yang dimasukkan ke pengadilan atau ke departemen yang lain seperti polisi atau pengacara, ya, dan kemudian kita juga melakukan pendampingan, ya, untuk ke pengadilan, ke kantor polisi, untuk ke rumah sakit atau yang lainnya. Dan kita juga ada 2 shelter untuk menampung teman-teman yang selagi punya masalah dan mereka harus tetap tinggal di Hong Kong dan untuk menunggu kasusnya selesai. Ya, berarti sudah cukup lama, sejak 1993 ya Bu, betul, ya, betul. Mengurusi berbagai permasalahan ini. Pastinya sudah berpengalaman sekali ya Bu Tania. Ya, masih perlu banyak pelajaran. Oke, nanti kita akan ngobrol bareng. Tahu Pak Wendy Budi Raharjo, selamat malam Pak. Selamat malam Bu Ayu. Sudah berapa lama Pak bertugas di KJRI Hong Kong, Pak? Saya baru tiba di Hong Kong itu 1 Februari 2022. Jadi ya ini mau bulan ketiga. Tapi pastinya sudah banyak hal-hal yang ditangani terkait pelindungan WNI ya Mas ya? Pastinya sudah ikut rasakan denyutnya kondisi di sini,
di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah juga isu-isu ketenaga kerjaan, perlindungan WNI, perlindungan pekerja migran Indonesia. Ya hampir serupa dengan Bu Tania ya, jadi dari KJRI juga banyak tugas yang dilakukan juga untuk masalah perlindungan tadi. Ya walaupun belum 3 bulan genap nih, ganjil sebetulnya, tapi ya sudah banyak kegiatan aktivitas yang sudah dirasakan ya selama ini. Masih sibuk Pak ya? Banget Bu, sibuk. Oh iya, kalau dari Christian Action tadi banyak melakukan pendampingan gitu ya Bu, termasuk advokasi juga berarti ya Bu ya? Ya, advokasi hukum gitu. Advokasi hukum, jadi kita memberikan saran yang sehubungan dengan hukum ketenaga kerjaan Hong Kong, ya misalnya hukum kriminal juga, dan selain itu biasanya kita juga melakukan training. Ya, jadi misalnya ada penyuluhan mengenai hukum ketenaga kerjaan yang kepada kelompok-kelompok pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Jadi memang teman-teman ini diharapkan tahu dan paham gitu ya Bu, terkait hukum maupun aturan-aturan ketenaga kerjaan di Hong Kong ini ya Bu ya. Betul, karena kita maunya teman-teman itu mengerti, teman-teman itu tahu, ngerti mengenai haknya mereka, supaya ini bisa menjadi dasar buat mereka untuk bisa melindungi diri sendiri. Ya, gitu. Oke. Kalau dari KJRI Hong Kong sendiri sebetulnya apa pokok-pokok utama dari permasalahan WNPMI yang dihadapi oleh teman-teman nih Pak? Secara apa ya bisa dibilang top 3 atau top 4 isu-isu permasalahan WNI di Hong Kong ini apa aja? Terima kasih Bu Ayu. Mungkin bisa ditampilkan sedikit slide ya untuk teman-teman PMI dalam memahami apa sih masalah-masalah umum yang kerap ya muncul di Hong Kong ini gitu yang menimpa teman-teman PMI. Ya. Jadi ada jumlah banyak ya gitu loh, dan kembangannya itu pun juga banyak juga gitu loh kalau misalnya ingin lebih didalami. Namun umumnya itu ya seputar PHK, pemutusan hubungan kerja, entah itu terminate ya, itu istilah masing-masing ya, break kontrak, itu aja sudah kurang lebih ya kalau dari data kita nih dari 1 Januari sampai sekarang itu sudah 78 aduan kurang lebih. Dan ini masih panjang sampai akhir tahun. Kemudian ada juga masalah overcharging. Nah, ini yang juga banyak dialami. Kurang lebih ini antara 1 dan 2 itu ya, PHK dan overcharging itu bisa saling banyak-banyakan. Saling berlomba Bu Tania, betul. Jadi sampai akhir tahun ya kita bisa tahu nantinya akan berapa banyak tuh umumnya masalah-masalah. Lalu tidak kalah juga masalah penahanan dokumen. Nah, dokumen ini itu luas Bu ya, tapi umumnya ya kalau di Hong Kong ini yang dialami oleh teman-teman PMI itu paspor sama dan kontrak kerja. Itu. Lalu kemudian ada juga masalah sakit ya, itu sekitar 40 aduan. Lalu kriminal. Nah, kriminal ini ya sebenarnya ada 2 Bu Ayu, Bu Tania. Jadi ada teman-teman PMI yang menjadi pelaku, diduga menjadi pelaku dugaan pencurian, narkotika, overstay. Overstay walaupun dia adalah pelanggaran imigrasi, tapi sejatinya dia adalah pelanggaran yang berakibat pidana. Ya, jadi makanya kita kelompokkan kriminal sebetulnya. Lalu penipuan juga. Penipuan ini menarik. Ada yang sebagai pelaku juga, ada juga yang menjadi korban. Apalagi di tengah COVID nih Bu Tania nih. Mungkin ada pengalaman dari Christian Action juga ya. Masker. Iya, masker. Lalu kemudian benda-benda lain, barang-barang lain gitu loh. Sudah dibayar, sudah dipenuhi haknya, barangnya nggak datang gitu loh. Akhirnya kita menjadi tempat pertama yang diadukan oleh mereka gitu loh. Nah, ini kurang lebih 5 jenis masalah yang umumnya lah yang Mbak Ayu ya. Yang terjadi gitu, yang dialami dan kita tangani bersama baik oleh KJRI maupun oleh mitra-mitra organisasi, tempatnya Bu Tania juga. Sebenarnya pasti banyak Pak ya. Ya betul, pastinya Bu. 5 jenis. Tapi karena gak mungkin kita tampilkan semua nih teman-teman PMI nih masalah yang ada nih gitu loh. Ya kita di sini berdiskusi untuk paham aturannya dan bagaimana ketika mengalami masalah itu mengadu atau mencari pelindungan tadi Bu Ayu, Bu Tania. Seperti itu. Ya. Oke, dari 6 isu tadi mungkin kita bahas satu persatu mungkin ya. Kalau boleh saya coba mulai dari overcharging dulu deh, karena kan
ketika teman-teman datang ini prosesnya kan mulai dari Indonesia dulu lalu sampai ke Hong Kong. Nah, overcharging ini kan termasuk elemen awal gitu ketika mulai bekerja. Boleh saya mulai dari overcharging dulu. Tanya sebetulnya isu ini tuh seperti apa Bu? Isu overcharging. Overcharging ini, ya. Selalu ada dan sampai sekarang masih belum berhenti ya. Ya, sebenarnya overcharging ini adalah kelebihan mencharge biaya penempatan. Ya, karena kalau biaya penempatan sesuai dengan peraturan dari Kementerian Menaker itu kan adalah 14.530.000. Ya, tapi kenyataannya setelah teman-teman datang ke Hong Kong itu menemukan ternyata mereka di-charge-nya bahkan ada yang double, ya. Jadi oleh karena itu biasanya ini yang disebut dengan overcharging karena kelebihan membayar biaya penempatan melebihi 14.530.000. Ya. Dan biasanya kalau teman-teman mengalami masalah ini, kalau kita akan memberikan saran, pertama harus mengumpulkan bukti. Ketika mereka membayar harus ada bukti transfer uangnya. Kedua, mereka kalau bisa mendapatkan perjanjian penempatan, karena sebenarnya dokumen ini sudah harus diberikan oleh PT kepada pekerja ketika mereka sudah tanda tangan dan mereka mendapatkan kopi. Karena itu dasar menunjukkan sebenarnya berapa potongan setiap bulannya, cicilannya setiap bulan. Sudah secara tertulis harusnya. Karena begitu dengan ada perjanjian penempatan itu, baru kemudian akan diketahui berapa jumlah potongan sebulan, ya cicilan per bulannya, dan kemudian mereka datang ke Hong Kong dan akan mulai membayar cicilannya setelah mereka mulai bekerja. Untuk membantu teman-teman menyelesaikan masalah ini, ya kita memberikan saran, mengumpulkan bukti, menjelaskan secara hukum harusnya mereka cuma membayar sejumlah yang ditentukan oleh pemerintah. Lalu untuk penyelesaiannya kita akan menyarankan mereka datang ke KJRI. Nah, supaya karena yang bisa melakukan ini, yang bisa mengelink ke pusat untuk ini harus lewat KJRI. Ya, Pak. Iya, betul sekali Bu Tania, Bu Ayu. Dari KJRI terkait overcharging ini seperti apa? Memang seperti yang Bu Tania tadi, overcharging ini kan kebut-kebutan ya, masalahnya dari sekian banyak masalah tuh termasuk hampir begitu di akhir tahun ternyata menerima itu overcharging. Betul. Bahkan ada juga yang saya ketahui kemarin itu sekali lapor itu berkelompok gitu loh, banyak, tidak 1-2 orang mengalami hal yang sama, overcharging tadi itu. Dan tentu bagi teman-teman PMI yang mengalami overcharging ya mengadulah ke KJRI Hong Kong salah satunya. Dan seperti saya sampaikan bahwa itu kan semua kita terima ya Mbak ya, pengaduan, lalu kemudian semua bukti-bukti terkait dengan overcharging tadi, pengenaan yang berlebih tadi itu kami ditunjukkan, mulai dari bukti pembayaran. Umumnya teman-teman PMI kan membayarnya lewat 7-Eleven ya, Sevel. Nah itu semua harus rapi gitu loh, didokumentasikan, disimpan. Nah ini salah satu anjuran juga ini Bu Tania, seperti kata Labor bahwa teman-teman PMI itu juga dianjurkan membuat catatan-catatan pekerjaan. Betul. Selama dia bekerja di Hong Kong, catatan pekerjaan rapi, penerimaan gaji, termasuk pembayaran potongan-potongan seperti ini Bu ya. Itu yang mungkin perlu terus diingatkan kepada teman-teman PMI oleh organisasi tempat ibu juga. Nah, setelah semua dokumen itu lengkap, termasuk perjanjian penempatan tadi, karena itu adalah perjanjian penempatan kan pada dasarnya itu adalah antara si PMI dengan perusahaan PT yang menempatkan di Indonesia. Betul. Itu semua kami analisa, tentu Mbak Ayu, permasalahannya apa, kami wawancarai, kami melakukan istilahnya BAP. Jadi kita kita analisa, kita asesmen apa yang terjadi, dugaannya seperti apa, karena bagaimanapun ini masih dugaan ya, dugaan overcharging. Betul ada bukti. Nah ini kemudian kita sampaikan ke pusat, kita laporkan ke pusat, karena pada dasarnya ini kan terjadi ketika sebelum pergi ke daerah penempatan, ketika belum tiba di Hong Kong. Ada yang mengatakan sudah tanda tangan Bu di sana gitu loh. Banyak dokumen sebelum berangkat tanda tangan. Nah ini yang
perlu ditelusuri. Oleh karena itu perlulah kita itu segera menyampaikannya ke pusat disertai dengan asesmen kita di sini secara lengkap, secara komprehensif lengkap. Nah, di sana di pusat itu yang berwenang adalah Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI yang sekarang dulunya BNP2TKI, Mbak Ayu. Nah, ini semua yang karena lingkupnya itu di sana dengan pihak-pihak terkait di Indonesia, di pusat, mereka lah yang akan berwenang untuk menelusuri itu semua. Dan ini juga sedikit tips juga setelah banyak kasus yang masuk, Bu Tania. Jadi memang harus berhati-hati juga untuk teman-teman PMI ketika sebelum berangkat ke daerah penempatan, ke Hong Kong atau kemanapun, untuk juga cermat sebelum membaca, sebelum berangkat, sebelum tidak mudah untuk apalagi khususnya dokumen yang nantinya ini berkomitmen uang, Bu, berkomitmen pembayaran, menghindari penggunaan pihak-pihak perantara yang tidak perlu, yang itu bisa menimbulkan ekses tambahan uang yang ujung-ujungnya nanti kembali lagi ke mereka untuk membayar cicilan yang besar ya, Bu ya. Betul. Berapa lama, Bu, kalau nggak salah itu cicilan itu umumnya ya? Normal sebenarnya ini karena kan kita berdasarkan kepada rupiah nih Pak. Iya. Jadi biasanya itu ada yang setiap bulannya selama 6 bulan 1.601. Ya kisarannya antara itu sampai ada yang men-charge sebulannya 2.079. Selama untuk 6 bulan. Ya. Iya, tapi sebenarnya kalau kita hitung kurs yang kemarin waktu masih 1.700 lebih, itu cicilan potongan yang pasnya itu adalah sebulannya 1.600-an. Karena kalau kita hitung itu pas segitu. Jadi sebulannya akhirnya dapatnya 9.000 Hong Kong dollar. Jadi adalah 14 juta lebih. Tapi karena sekarang kursnya berubah lagi, ya jadi akan menjadi ada perbedaan besar lagi. Betul. Karena sesuai dengan peraturan itu sudah biaya penempatan di Kepnaker 98 tahun 2012, pasti Bu Tania udah hafal nih ya. Itu sudah ditentukan tuh Mbak Ayu komponen-komponennya apa saja ya untuk pihak pengguna ya, dalam hal ini majikan itu sudah ada, yaitu biaya visa, legalisasi kontrak kerja, dan juga tiket salah satunya. Lalu apa yang harus dibayar oleh teman-teman PMI juga ya Bu ya? Itu ada salah satunya adalah biaya pelatihan. Ini cukup besar biaya pelatihan karena di dalamnya ada logistik, ada biaya peralatan. Itu bisa mengambil kisaran 8 juta ya Bu kalau tidak salah ya, dari komponen itu kalau tidak salah 5 ya. juta untuk itu, lalu kalau untuk akomodasinya 3 juta. Oh ya betul, jadi dibagi memang ada 2. Tapi itu komponen yang terbesar Mbak Ayu. Di total ya hampir sekitar sesuai dengan Kepnaker 98 2012 itu hampir sekitar 15 juta ya Bu ya. Ya itulah, itu biaya penempatan yang ditetapkan oleh hukum ya Mbak ya. Itu juga sudah jelas gitu, angkanya ya Pak. Betul, ada. Itu bisa di-download di teman-teman PMI. Ya, bisa itu download di Google ya, Kepmenaker. Teman-teman juga punya smartphone yang bisa ya. Nah, ini salah satu mungkin Bu, smartphone tuh kadang-kadang ya dipakai untuk juga kita mengakses info Bu ya. Informasi yang berguna untuk teman-teman. Iya. Nah, kalau ketika teman-teman mengalami overcharging ini, melapornya itu kemana Pak? Baiknya apakah ke KJRI atau ke Labor Hong Kong atau ke agen atau kemana nih Pak? Tentunya ke KJRI Hong Kong ya Mbak Ayu ya, Ibu Tania juga, karena kan ini seperti saya katakan tadi, ini terjadinya ini awal mulanya, ini titik awal dari masalah ini ketika sebelum berangkat, yaitu masih di Indonesia. Nah sehingga boleh dikatakan masalahnya itu sumbernya, muaranya itu harus kita telusuri, kita follow up dengan pihak-pihak yang terkait di sana. Tentu makanya itu kita di sini itu membutuhkan kooperasi kerjasama dari teman-teman PMI yang kebetulan mengalami dugaan overcharging ini untuk melengkapi bukti yang ada, dokumen-dokumen semua yang ada. Jadi tidak hanya kemudian hanya menyampaikan saya mengalami dugaan overcharging sebesar sekian gitu, tapi tidak ada dokumen pendukung. Itu yang sulit bagi kami untuk melakukan asesmen awal, karena asesmen awal atau penilaian awal, analisa awal itu di KJRI Hong Kong. Kita di sini ada tim Bu Tania, jadi ada juga dari kantor Naker, dari Kementerian Konsul Naker di sini. Kita semua dengan protokol konsul ya mencoba untuk menganalisa kasus aduan khususnya yang dalam hal ini yang kita bahas masalah overcharging. Oke. Ini kita bisa sambil minum. Oh iya, kita ngopi bareng nih malam ini. Teman-teman juga bisa diambil minumnya. Ya, kita minum bareng, kita minum. Teman-teman juga jangan lupa sampaikan pertanyaannya ya terkait tema kita malam ini. Kita tunggu pertanyaan dari teman-teman. Baik,
Tadi sempat juga dibahas mengenai dokumen yang harus benar-benar teman-teman jaga banget nih. Kalau terkait juga dengan isu yang berikutnya tadi soal penahanan dokumen. Nah, saya kebutuhannya sebetulnya dokumen apa saja yang harus teman-teman perhatikan nih Bu terkait dengan pekerjaan di Hong Kong itu. Oke. Jadi sebenarnya mulai dari awal juga Pak ya. Karena waktu di PT sudah ada penandatanganan perjanjian penempatan antara pihak pekerja dan juga PT. Yang itu harus pekerja mendapatkan satu kopi dan pekerja harus membawanya bersama dengan dia. Lalu ketika datang di Hong Kong, kemudian pekerja juga akan mendapat datang di Hong Kong itu disertai dengan dokumen paspor dan kontrak kerja. Paspor ini adalah merupakan identitas dirinya. Baru ketika di Hong Kong akan mengapply Hong Kong ID Card Hong Kong, Hong Kong ID Card-nya Hong Kong. Karena peraturan di Hong Kong, Pak, kalau Bapak udah bikin belum? Udah 3 bulan nih. Karena kalau seandainya mau tinggal di Hong Kong lebih dari 180 hari, itu harus membuat KTP dalam waktu 30 hari. Hong Kong ID yang sekarang disebutnya Smart ID yang banyak sekarang. Ya itu banyak juga kita terima pertanyaan Bu, bagaimana cara, tapi bagi mereka yang sudah punya bagaimana cara mengganti karena ada yang sudah kelewat batas waktunya. Ya karena sebenarnya menurut hukum Hong Kong semua itu ada peraturan yang mengatur karena bagi orang yang akan tinggal di Hong Kong lebih dari 180 hari dan mereka tidak mengapply itu merupakan pelanggaran. Jadi dokumen-dokumen seperti ini, paspor, kontrak kerja, perjanjian penempatan, saya yakin teman-teman banyak yang nggak dapat, dan juga BPJS dan Hong Kong ID Card ini adalah dokumen yang harus disimpan oleh teman kita sendiri. Ya, pastikan teman-teman sudah memegang ya Bu ya. Betul. Jadi kurang lebih 5 dokumen tadi ya. Jadi surat penempatan kerja, paspor, kontrak, Hong Kong ID dan BPJS. Setidaknya minimal itu yang harus siap sedia ya di penguasaan teman-teman PMI ini. Saya sebut penguasaan itu artinya tidak dipegang oleh pihak lain, Bu Ayu ya. Ini banyak terjadi. Itu paspor, Hong Kong ID, dan kontrak kerja. Karena kan kontrak kerja itu kalau biasanya teman-teman PMI prakteknya dijadikan satu ya Bu ya, di halaman terakhir. Supaya nggak takut hilang, betul gitu loh. Tapi sayangnya ada yang dipegang, lebih lain ada. Nah, macam-macam alasannya, Bu Ayu. Ada yang mengatakan takut hilang, jadi dipegangkan di rumah. Kalaupun di rumah itu ditaruh di kamarnya bila mana ada kamar, atau tempat yang memang itu miliknya dia. Gitu loh. Nah, ini yang kemudian harus terus kita ingatkan bahwa bagaimanapun juga paspor, khususnya paspor itu yang benar, itu harus dipegang oleh pemiliknya. Jadi kalaupun habis lalu diperpanjang, ada yang bertanya ini juga nih, Bu Ayu, boleh nggak diambilkan oleh entah itu temannya atau entah itu bahkan majikannya gitu loh. Karena agak unik juga bukan ya, ada yang minta diambilkan karena takut keluar. Dibandingkan siapa? Ya majikannya atau anggota keluarganya gitu loh. Kami selalu menyarankan tidak dapat, ambillah Anda sendiri sebagai pemilik sah. Tapi majikan saya khawatir keluar. Ya kalau tidak percaya ya majikan ikut silahkan. Nanti nunggu di ruang tunggu, Mbak yang ngambil seperti itu Bu. Karena bagaimana juga selalu katakan itu harus dipegang ya oleh masing-masing. Ada juga contoh yang unik Bu gitu loh. Kemarin tuh kita beberapa minggu lalu itu kita menemukan Mbaknya menyimpan sendiri dokumen paspornya. Nah, kita percaya demikian ya, karena dia ternyata mau fotokopi Bu Ayu, bagian depannya itu bagian kalau kita buka itu kan ada halaman identitas ya, seukuran KTP gitu loh Bu. Ini menarik gitu, kita di kantor antara lucu, ini boleh apa tidak boleh gitu, tapi ini mungkin alat bantu ya, kreativitas orang kan masing-masing ya, beda-beda. Alat bantu mungkin dia bisa jadi tidak bawa paspor tapi bawa itu di dompetnya, karena kan paspor mungkin agak sulit ya dimasukin. Ini kita ya satu sisi hal yang patut apresiasi karena untuk ketika butuh nomor berapa ditanya cepat. Nah tapi sekali lagi paspor yang jadi bukti itu adalah resmi dan itu harus dipegang oleh teman-teman PMI sendiri. Dan saya pikir teman kita tuh juga harus hati-hati dalam menyimpan HP-nya setelah ini. Karena takutnya hilang, nanti itu kan informasi penting. Iya. Benar nggak Pak? Kalau yang contoh tadi itu dia di copy sendiri Bu. Jadi bukan di scan lalu dimasukkan HP, tapi di fotokopi, dibikin sebesar Hong Kong ID. Jadi mungkin
teman-teman PNI dimasukkan ke dompet kan muat ya, gitu. Ada Hongkong ID, ada KTP Indonesia mungkin, ada kartu yang lain dan itu juga. Nah itu cara yang unik lah masing-masing ya. Tapi yang penting paspor, Hongkong ID, kontrak kerja seperti yang saya sebutkannya tadi itu disimpan oleh masing-masing ya sebagai pemilik sahnya. Dengan alasan keamanan. Gitu. Nah, gimana Bu? Mungkin nggak percaya kalau dipegang sendiri gitu, justru kalau dipegang majikan atau dipegang agen lebih aman katanya. Gimana tuh? Sebenarnya kalau karena kita banyak menemukan masalah gini Pak. Jadi kalau misalnya teman kita itu nggak memegang paspornya sendiri, ya takutnya nanti kalau misalnya dia dipegang orang lain dan kemudian hilang, apakah hilang karena memang hilang secara accident, ya tidak sengaja, atau memang sengaja dihilangkan oleh pihak lain. Karena kita ada beberapa kasus Pak, yang dimana memang majikan kemudian menghilangkan. Nah, jadi kalau teman kita, saya menyarankan kalau seandainya dia merasa bahwa dia mempercayakan kepada pihak majikan untuk disimpan, maka atau ke siapapun, lebih bagus buat dia untuk membuat surat pernyataan bahwa bahwa menyatakan majikan menyimpankan paspornya. Jadi dia bisa memegang ini sebagai bukti supaya lain kali kalau ada masalah, ya misalnya tiba-tiba ada perdebatan bahwa ada sesuatu yang hilang, paspornya nggak dipegang, jadi dia bisa membuktikan itu. Ya, itu bisa jadi salah satu opsi, tapi lebih baik dipegang. Ya, satu lagi Bu Tania yang menambahkan bahwa tadi kan merasa tidak yakin dipegang oleh dirinya sendiri. Namun harus diingat juga Bu Tania, Mbak Ayu, kalau kita baca anjuran dan juga himbauan yang selalu disampaikan oleh Labor Department, Imigrasi Hong Kong, itu juga jelas bahwa paspor itu harus dipegang oleh teman-teman pekerja migran. Semua negara, nggak hanya Indonesia, semua negara itu harus dipegang oleh dirinya sendiri. Dan itu bisa menjadi masalah kalau misalnya ternyata dipegang oleh pihak lain, dilaporkan, bahkan bisa juga misalnya penahanan atas dasar bertentangan dengan keinginannya, itu bisa menjadi sasaran atau menjadi dasar untuk mengadu ke polisi setempat. Karena bagaimana itu dokumen penting, itu sudah jelas sekali disampaikan oleh setiap informasi dari Labor Departemen dan juga imigrasi. Sekalipun katakanlah dipegang oleh dirinya, ya, lalu mengalami sesuatu katakanlah dengan dokumennya katakanlah rusak. Ada laporan seperti itu, rusak, ketindih atau kena air gitu loh. Tetap bisa kan diganti, dilaporkan ke KJRI juga, melakukan penggantian paspor, itu dimungkinkan. Kalau itu kami sangat menganjurkan Mbak, sekali lagi ya, itu sepanjang dipegang oleh dirinya sendiri, itu yang sesuai dengan hukum. Dan lagian gini Pak, karena ada beberapa kasus yang kita pernah temuin juga, paspornya teman-teman itu dipegang oleh pihak lain. Ya. Lalu kemudian ternyata oleh pihak lain itu paspornya itu dijadikan jaminan untuk pinjam uang di bank. Kayak gade paspor gitu ya Bu ya. Jadi dan atau juga ada yang disimpan, tapi kemudian orang itu menghilang setelah dia menggunakan paspornya untuk pinjam uang. Ada yang begitu Pak, beberapa kasus. Jadi dia menjadi korban dalam hal ini, ya, dirugikan ya. Ya, karena yang megang itu pas agennya. Jadi kita sih menyarankan pada teman-teman, karena ini adalah dokumen milik pribadi ya Pak ya. Mendingan teman-teman negara malah negara yang dipercayakan kepada masing-masing kita yang luar negeri. Maka itu kita betul Pak. Kita sarankan mendingan dipegang sendiri Pak ya. Ya. Apapun yang terjadi pada paspor sepanjang dipegang diri sendiri itu masih dibenarkan, karena kan ada fasilitas untuk mengganti paspor, paspor rusak itu dimungkinkan, itu ada layanan seperti itu. Tapi jangan dipegang oleh pihak lain. Apalagi seperti kata Bapak, teman-teman moga-moga ngerti sekarang juga ya, dan harus yakin bahwa paspor itu adalah milik negara. Iya. Ya, jadi paspor dan dokumen-dokumen lain itu sebagai dokumen pribadi memang harus dipegang sendiri, dan ketika ada penahanan paksa tinggal dilaporkan gitu, karena itu tindakan yang tidak sesuai hukum ya Pak ya. Sangat bisa dilaporkan Mbak. Ya. Kalau menurut kita, mungkin saya tambahkan sedikit Pak ya. Karena kalau misalnya ada penahanan dokumen seperti paspor, kontrak kerja, berarti sebenarnya kalau menurut hukum kriminal Hong Kong ini bisa dikategorikan hukuman pencurian.
Nah, Ya. artinya diancam pidana ya, Bu, Diancam ya? pidana, baik gitu itu loh. penjara maupun denda mungkin. Betul, ya. Lalu kemudian, Berat, betul. Lalu kemudian Labor Department Hong Kong sendiri itu juga tidak memperbolehkan majikan pihak siapapun lah ya, Iya, betul. untuk memegang dokumen itu berupa paspor, kontrak kerja, Hong Kong ID card atau dokumen pribadi dari pekerja ya tanpa alasan dan tanpa batas waktu yang jelas. Ya, dan saya pikir dari ini juga Pak SOP-nya dari konsulat untuk yang keagenan juga dinyatakan Bu. tidak boleh kan agen menahan. Betul. Itu semua sudah lengkap kalau mau dibaca atau di kita. Sayangnya karena COVID ini tidak ada welcoming belum ada ya, ditunda dulu nih welcoming program Bu Ayu, Bu Tania. Jadi ya Maka dari itu kita adakan sekarang. iya betul. Jadinya ya informasinya mungkin sepotong-sepotong nih di masa COVID ini ya, bisa dimaklumi karena kondisi ya yang di luar kekuasaan kita gitu loh. Semua sudah lengkap Bu, tadi kode etik yang harus dipatuhi oleh agen ya di Hong Kong ini, karena kan agen itu kan diberikan yang namanya akreditasi. Nah itu semua diatur Bu di dalamnya, termasuk juga masalah perpasporan ini nih, perdokumen ini nih yang miliknya pekerja migran teman-teman. Oke. Baik, sepertinya sudah ada pertanyaan. Kita bacakan dulu. Ada pertanyaan dulu. Ya, pertanyaan pertama. Selamat malam Kak Tania, saya Heni di Ngau Ciwan ingin bertanya soal cuti tahunan. Apakah majikan boleh mengganti cuti tahunan dengan diganti hari saat majikan tidak ada di rumah, atau ke luar negeri kita disuruh libur? Pertanyaan kedua, ketika majikan tidak di rumah menitipkan kita ke saudaranya, apakah kita berhak mendapatkan gaji tambahan jika kita juga bekerja di rumah tersebut? Karena yang pasti kita sungkan cuma numpang di rumah temannya majikan. Oke, ini terkait cuti tahunan ya Bu ya. Dan juga Diganti hari saat majikan tidak ada di rumah. Oke, kemudian yang kedua, ketika PMI, Mbak Heni ini. Jadi ada dua topik masalah kayaknya di sini. Betul, ada dua isu nih Bu di sini ya. Berbeda. Ya, Bekerja di mungkin rumah kita lihat yang pertama, yang pertama dulu Pak ya. Jadi apakah majikan boleh mengganti cuti tahunan dengan ganti? Sebenarnya Bu Ayu, kalau menurut hukum peraturan ketenagakerjaan Hong Kong, cuti tahunan itu ya itu kan biasanya diatur oleh pihak majikan dengan kesepakatan bersama dengan pekerja. Ya. Kalau misalnya majikan menentukan misalnya hari apa pekerja boleh mengambil cuti tahunan dan kemudian pekerja setuju, itu boleh saja, gitu loh. Tapi kalau misalnya pekerja merasa keberatan, dia juga boleh mengatakan menolak itu. Ini yang pertama ya. Oke. Yang kedua, ketika majikan tidak di rumah, menitipkan ke saudaranya, kalau kita berhak mendapat gaji tambahan jika juga bekerja di rumah saudaranya tersebut. Ini kembangannya ada dua mungkin ya Bu ya. Betul, Pak. Jadi isunya ini. Tadi dititipkan di rumah saudaranya, dan karena majikan tidak ada di rumah asli yang sesuai dalam kontrak. Ketika dia bekerja dan menerima gaji tambahan. Nah, sebetulnya ini berhubungan dengan kontrak. Iya, itu dia, dan berhubungan dengan tempat kerja, izin tinggal juga. Karena kan semua itu sudah diatur ya. Pertama, tempat kerja itu adalah yang tercantum di dalam kontrak kerja, Bu Ayu, teman-teman PMI. Lalu kemudian majikannya pun juga ada yang tertera di dalam kontrak itu. Nama majikan itu pun juga tertera di visa dan juga izin tinggal ya Bu Tania ya. Nah, di luar dari tempat itu yang ditentukan oleh dalam kontrak tadi dan juga izin tinggal tadi, itu sebenarnya tidak dibenarkan oleh hukum, walaupun ada embel-embel atau tambahan seperti itu, karena bagaimanapun juga sesuai hukum hak pekerja migran, Bu, mungkin saya salah, itu adalah gaji bulanannya yaitu 4.630 dan tunjangan makan bila mana tidak diberikan yaitu 1.121. Selain itu juga ada cuti tahunan yang berbayar, yang dibayar paid leave. Jadi ya kita kembali lagi ke hukumnya, itu hukumnya gitu loh, seperti itu. Mungkin ada kasus Bu seperti itu ya di recent action mungkin. Sebenarnya banyak sih hal ini sering terjadi Pak. Mungkin hampir ya, karena sudah setahun itu
Karena rata-rata teman-teman itu juga ada yang disuruh bekerja di rumah saudaranya, saudara majikan atau orang tuanya majikan ya. Seperti Bapak jelaskan bahwa pekerja harus di alamat kontrak kerja dan dengan orang yang tanda tangan kontrak kerja. Kalau misalnya disuruh pas majikan loyang itu artinya liburan Pak. Oh, loyang itu liburan. Istilah baru Bu. Mungkin nanti kalau udah setahun baru paham. Ya. Jadi ketika majikan tidak ada di Hong Kong, sebenarnya kalau kita mengacu Pak ya, benar seperti Bapak tadi katakan, berarti dia itu harusnya tetap tinggal di alamat kontrak, tidak boleh di luar dari situ. Sekali. Karena lalu kalau misalnya tapi kebanyakan Pak ada kalanya majikan itu takut kalau misalnya pekerjanya ditinggalkan sendiri di rumah, maka itu ditaruh di rumah saudaranya atau orang tuanya atau temannya. Kalau seandainya memang kita tidak menganjurkan karena secara hukum itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya memang ada kejadian seperti yang Mbak tadi katakan, maka kalau dia tinggal di sana, dia itu nggak boleh bekerja. Ya, iya. Jadi kalau minimal tidak boleh bekerja itu ya Bu ya. Betul Pak. Jadi kalau seandainya pekerja itu misalnya Mbak siapa namanya Mbak Wayuni ya. Kalau seandainya Mbak ini kemudian tinggal di sana dan kemudian bekerja dan kemudian menerima uang gaji untuk bekerja di situ, ini pelanggarannya double ya Pak? Iya itu tadi makanya kayaknya ada dua pecahan nih dari nomor 2 tadi nih, masalah dia di luar kontrak itu udah nggak benar. Udah nggak benar. Yang kedua dan tinggal dan tambah bekerja di situ. Ya dan dapat gaji sebenarnya. Jadi nanti malah takutnya kalau teman kita itu ditaruh kerja di tempat temannya, lalu teman kita bekerja nerima gaji, malah teman kita yang nanti menjadi ini pelaku bekerja, kalau tidak salah bekerja di luar dari izinnya yang ilegal itu ancamannya adalah denda dan penjara kalau tidak salah. Betul. Bisa sekitar 3 bulan dan 350.000 atau sekian, itu berat. Maka itu kalau seandainya begitu kita sarankan teman kita ini kalau memang harus ditaruh di tempat temannya, yang dimana sebenarnya kita tidak menyarankan, ya jadi karena dia boleh aja, tapi mereka kadang-kadang nggak berani melawan Pak, karena kalau majikan sudah menentukan, mereka kadang tidak ada yang berani melawan. Jadi mungkin teman-teman harus berani ngomong sama majikan ini, biar aja saya tetap tinggal di sini, karena kalau saya tinggal di sini kan memang udah peraturannya begitu, gitu loh. Dan kalau seandainya tetap bisanya disuruh pergi bekerja atau pergi tinggal di rumah temannya majikan, teman kita tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Selalu mengacu ke kontrak harus, karena kalau enggak nanti kita yang rugi. Karena kita yang rugi kalau seandainya terjadi apa-apa. Pas di rumah situ ada kecelakaan kerja, pas di rumah situ kemudian bisa tidak terlindungi asuransi karena di luar. Betul, maka itu mendingan jangan. Ya. Jadi kontrak ini juga menjadi payung hukum sebetulnya. Iya, betul. Terkadang mungkin teman-teman PMI tidak menyadari ketika satu perbuatan hanya keluar, saya hanya dititipkan di rumah saudara, kemudian di situ melakukan pekerjaan, itu banyak sebenarnya aturan-aturan yang disinggung, aturan-aturan yang dilanggar. Nah, itu yang kemudian tidak disadari, sehingga ketika itu terjadi dan menjadi suatu kasus di otoritas Hong Kong, ya ternyata hukumannya kok banyak jadinya, seperti itu Bu Ayu. Ya, teman-teman jadi perlu tahu resikonya ya. Gitu, tapi kalau saya jadi kepikiran Bu, kalau misalnya seperti itu kan terpaksa tidak ada yang menjaga di rumah itu dan khawatir majikan dengan PMI yang ada di rumah sendirian. Lalu mungkin apakah itu yang mendasari, karena kita juga terima laporan beberapa dipasangi CCTV Bu di dalam lokasi rumah. Ya tentu tidak semua ya, kecuali kalau di area yang kamar mandi itu kan tidak boleh gitu ya. Iya, tidak boleh yang mengganggu privasi. Lalu jadi sering sama ini juga Bu, kalau misalnya seperti itu apakah dimungkinkan katakanlah majikan sebelum pergi itu melaporkan dulu ke labor atau imigrasi bahwa menitipkan, jadi setidak-tidaknya tapi tetap tidak boleh bekerja, tapi apakah dimungkinkan misalnya seperti itu tuh? Sebenarnya gini Pak ya, kemarin kita juga baru bicara dengan labor karena ada beberapa hukum. Jadi minta fatwa gitu ceritanya ke imigrasi. Karena kita merasa kok memang hukumnya begitu, tapi kan untuk keadaan tertentu kayaknya nggak bisa apply. Nah, jadi kita contohnya seperti ini, kalau misalnya teman kita sakit, ya kecelakaan kerja dan memang terang-terangan sudah nggak bisa lagi bekerja Pak.
Karena jadi kalau begitu dia pulang ke rumah majikan pun dia itu nggak bisa melakukan pekerjaan, dan apalagi dia itu masih dalam masa cuti sakit. Jadi kita tanya kepada labor, kalau seandainya begini dia pulang, dia juga susah karena tinggal di rumah orang. Kan nggak mungkin cuma makan duduk aja nggak kerja, apalagi teman-teman kan merasa saya kan bekerja di sini, kalau saya duduk aja gimana gitu kan. Ada rasa sungkan, jadi harus bergerak gitu loh. Lalu kemudian seorang majikan juga nanti merasa saya gaji kamu kok cuma duduk aja gini kan. Jadi nanti hubungannya nggak harmonis. Betul. Jadi kemudian kita tanya kepada labor untuk seperti ini, apakah boleh pekerja itu meminta untuk izin misalnya di luar, tinggal di luar. Sebenarnya kalau dua belah pihak majikan dan pekerja setuju, sama-sama setuju Pak. Jadi mereka boleh menulis surat kepada Labor Departemen Hong Kong sama imigrasi supaya diberikan izin. Iya, jadi jangan sampai tercatat sebagai pelanggaran gitu. Betul. Maksudnya Bu. Karena yang lebih rugi tetap kita. Iya, tetap pekerja migran. Iya betul. Karena udah pelanggaran kriminal lagi nanti. Kalau udah pelanggaran kriminal nyatakan bersalah di pengadilan, blacklist. Iya, malah mengancam kelangsungan pekerjaannya ke depan. Betul. Ketika kembali ke Hong Kong seumpamanya terhambat karena pernah ada catatan yang tidak menyenangkan seperti ini. Ya, itu tadi solusinya ya Bu, mungkin bisa dengan menulis surat sebenarnya pernyataan bersama gitu. Mungkin pertama dia harus berani ngomong sama majikan dulu bahwa sesuai dengan ketentuan saya ikut di kontrak. Saya tetap tinggal di rumah majikan ini dulu. Karena kontrak kerja saya bilang rumah saya di sini, saya harus kerja di sini. Kalau kamu suruh saya keluar tempat lain, nanti itu melanggar hukum. Jadi balikin lagi ke majikan bahwa kamu kalau mau suruh saya tinggal di luar, tolong minta izin dari imigrasi dan labor. Itu sebetulnya mengingatkan majikan juga bahwa ini ada konsekuensi hukum bagi majikan juga. Gitu loh. Sebenarnya itu membantu majikan juga agar tidak sampai bertentangan dengan hukum, melanggar hukum. Ya, karena kewajiban majikan. Karena kalau seandainya saya pekerja, kalau seandainya Anda bisa memenuhi, akhirnya hak saya terlindungi, saya tidak melakukan kesalahan, saya pasti ikut, gitu loh. Oke, saya pikir gitu Pak ya. Betul Bu. Ya, itu tadi baru pertanyaan pertama, sudah banyak sekali ya kita pembahasannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, bukan kecil. Selamat malam, saya saya juga di terminate. Saya baru pertama kali datang kerja di Hong Kong, baru 2 minggu kerja di rumah majikan, saya di terminate dan dipulangkan ke agen. Agen meminta saya untuk pulang ke Indonesia, padahal saya masih pengen kerja di Hong Kong. Pertanyaannya, apakah saya boleh ganti agen dan bagaimana caranya? Lalu bagaimana status potongan biaya agen? Apakah harus membayarnya sedangkan saya belum menerima gaji? Baik. Ini kayaknya kita bisa bagi Bu. Bagi Bapak dulu. Tadi udah jawab duluan ya. Saya jawab. Baru 2 minggu kerja di terminate. Ini coba Mbaknya waktu itu nanyanya teman-teman PMI tanya pada waktu sesi sebelumnya itu tentang ya Bu Ayu ya, sesi kedua tentang masalah hukum tenaga kerja juga. Di situ ada konsul tenaga kerja, ada juga protokol konsuler mengenai masalah agen gitu loh. Memang kalau mungkin Ibu bisa nambahin juga nanti kalau misalnya saya ada yang kurang. Jadi pada prinsipnya itu kan seorang pekerja migran Indonesia ketika ditempatkan ke satu daerah, ke negara penempatan Hong Kong katakanlah, itu kan sudah ada rangkaiannya Bu ya. Sudah ada rangkaiannya dari sejak di Indonesia, direkrut di PT, lalu kemudian mengikuti balai kerja dan sampai kemudian ada job order dari pihak dari Hong Kong, dari agen semua. Dan agen itu kan ada syaratnya juga, minimal dia harus memiliki hubungan kerja, hubungan perjanjian kerja, MOU, MOU, semacam perjanjian itu dengan antar agen di sini dengan PT di sana. Dan itu ada syaratnya Mbak. Job order itu pun di agen di sini itu pun untuk mendatangkan seorang PMI harus dilegalisasi oleh KJRI sebelum dia kemudian diimplementasikan job order itu di Indonesia. Nah, agen ini tentunya sudah masing-masing PT ini sudah memiliki agen ya, sudah ada agen-agen yang menjadi katakanlah mitranya gitu loh. Ketika dia harus berpindah agen kita di sini, dan ingat agen itu adalah yang pertama mengawasi dan membantu pekerja migran di sini ketika ada masalah, itu kode etiknya. Ketika ada suatu kondisi ingin berganti agen, ini laporannya juga pernah kita terima juga Bu, ini walaupun tidak banyak ya gitu loh. Nah ini kita ini tidak langsung mengiyakan, tapi menyarankan, menasihati agar
Kalau misalnya pindah agen dan itu ternyata berbeda PT katakanlah, ini maka prosesnya harus dari awal lagi nih gitu loh. Ya. Bukan diulang Mbak Yu. Jadi tidak kemudian kembali ke Indonesia, tapi ada semacam kayak perubahan kayak apa ya? Kalau saya bayangkan di situ karena dia katakanlah PT-nya berbeda, berarti otomatis agennya dengan kerjasama dengan PT siapa di Indonesia. Nah ini otomatis ada proses administrasi yang harus dikerjakan, pindah dari PT yang membawahi agen ini ke PT yang kebetulan membawahi dia di agen yang baru ini. Nah ini tentu makan waktu. Demikian juga di sini agennya harus kemudian melimpahkan atau berkas-berkasnya semua kepada agen yang baru. Nah ini otomatis pertama memakan waktu, yang kedua juga mungkin juga ada biaya kita juga tidak tahu. Nah yang ujung-ujungnya akhirnya merepotkan teman-teman PMI juga gitu loh. Jadi ya kalau kami menyarankan seperti itu. Jadi dipertimbangkan ulang bila mana memang tidak ada masalah yang sangat krusial atau berat, ya tetap dipertahankan sesuai dengan prosedur yang dari awal dari sejak kali penempatan Indonesia. Mungkin itu yang bisa di-share. Tapi mungkin Bu Tania punya pengalaman nih kayaknya nih. Memang ini dan agennya pun harusnya kalau harus kita cek Bu Ayu apakah dia itu terakreditasi atau enggak gitu loh. Nah ini lagi suatu proses juga karena bagaimanapun juga dia adalah stakeholder, agen itu mitra dari kerja besar pelindungan WNI ini nih, kerja migran ini. Mungkin Ibu ada pengalaman nih seperti itu tuh. Ini kasus yang banyak ya Pak. Saya pikir ini kasus yang terbanyak kan. Kasus yang paling banyak yang kita terima juga bahwa kalau saya itu baru kerja 2 bulan, 3 bulan, 2 minggu, kemudian saya putus kontrak, agen tidak mau lagi carikan saya majikan, saya boleh ganti agen nggak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini Pak. Seperti mungkin Bapak tadi udah jelaskan bahwa mungkin teman-teman akan lebih mengerti ya setelah Bapak jelaskan tadi bahwa kalau seandainya tolong ini correct me kalau seandainya saya sama-sama mengkoreksi Bu. Ya. Jadi sekarang sebenarnya disarankan bahwa kalau teman-teman itu memutus kontrak sebelum misalnya baru kerja sebelum 2 tahun lah katakan, lalu mau ganti agen, berarti mereka disarankan untuk memakai agen dari PT yang sama, dari PT yang sama, maksudnya begitu Pak, kan berarti. Namun ya itu juga kebanyakan sih yang kita analisa ya, beberapa itu tidak sampai detail seperti itu Bu. Jadi ketika ada aduan masuk, kita menyarankan demikian, sudah kemudian mungkin yang bersangkutan kembali berpikir ulang gitu ya. Nah tapi ya sekali lagi ya kita tentu melihat agen yang sekarang ini tuh apakah betul ada catatan katakanlah yang tidak baik gitu, apakah dalam melakukan profesinya terhadap yang ingin pindah agen ini ada pelanggaran kode etik atau tidak, itu semua kan kita pertimbangkan Bu, karena pasti ketika minta pindah agen kenapa gitu loh, apa ada alasannya. Itulah fungsi kita tuh memediasi sebetulnya. Jadi bukan memediasi antar pekerja migran Indonesia dengan majikan saja, tapi juga dengan agen bila mana ada suatu masalah yang sampai kemudian pekerja migran ini kok ingin pindah agen gitu. Jadi kita mencoba untuk memitigasi di awal gitu loh Bu. Jadi tidak sambil tentunya yang menyampaikan konsekuensi proses yang seperti ini. Oke. Mungkin untuk lebih jelas teman-teman bisa lebih menjelaskan secara detail bisa menghubungi hotline kita ya Mas. Iya, betul. Masalah ini. Iya, ini harus didalami nih, nggak mungkin dibahas nih. Karena kan setiap kasus tuh case per case-nya beda-beda Bu Ayu ya. Detailnya gitu. Bisa ada informasi yang harus disampaikan lebih detail. Iya. Nah, teman-teman bisa menghubungi hotline baik hotline KJRI Hong Kong maupun tersedia di layar hotline Labor Department Hong Kong. Dan juga hotline KJRI Hong Kong, atau bisa juga datang langsung ke KJRI Hong Kong menyampaikan permasalahannya dengan informasi yang lebih detail lagi. Nanti kita bantu ya Pak ya. Datang langsung ini mungkin juga karena COVID ya, itu juga jadi ya harus memperhatikan kondisi juga gitu loh tentunya. Tapi hotline tetap kita buka, selalu ready. Iya. Untuk kita insya Allah selalu kita jawab hotline.
Walaupun di masa COVID ini, Bu Ayu. Ya, kita selalu siap menjawab pertanyaan teman-teman semua. Ya, ke pertanyaan selanjutnya kita bahas dulu. Ya, selamat malam Bapak Ibu, permisi saya mau bertanya, kalau kita sedang masa cuti di Indonesia, tiba-tiba majikan di Hong Kong men-terminate kita via WhatsApp, lalu memblokir semua aplikasi. Kira-kira apa yang harus dilakukan karena kita belum mendapat hak-hak terminate? Ya, kembali lagi masalah PHK ini ya, berarti pemutusan kontrak. Tapi ini beda karena dia tidak ada di Hong Kong ketika cuti diputus kontrak. Dan via WhatsApp. Ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Oke, dulu. Kita ganti-gantian. Jadi kalau ini sering terjadi Pak. Via WhatsApp Bu? Ya, sering terjadi karena yang tidak langsung gitu maksudnya. Iya. Jadi kadang-kadang mereka kalau udah pulang lalu majikan udah nggak mau lagi, ya majikan cuma kirim, saya udah putus kontrak kamu, udah lapor ke imigrasi, kadang-kadang gitu. Jadi teman kita ini nggak usah khawatir Bu Ayu, Pak. Jadi biasanya untuk hal begini ada beberapa hal teman-teman kita bisa lakukan. Pertama, dia bisa saja datang baru menuntut hak dia dari majikan ini, karena kan majikan berarti putus kontrak dia tiba-tiba. Berarti majikan harus ganti dia 1 bulan gaji, majikan harus ganti dia uang perjalanan 100, sama majikan harus ganti tiket. Jadi dia bisa menuntutnya itu setelah kembali ke Hong Kong, kalau misalnya udah dapat visa kerja baru dengan majikan baru, atau dia bisa saja tetap masuk kembali ke Hong Kong, karena kalau misalnya dia kembali ke Hong Kong dengan waktu di imigrasi kan pasti dia akan kelihatan kalau majikan udah lapor ke imigrasi bahwa kontraknya udah putus. Tapi dia bisa menunjukkan pada imigrasi bahwa saya itu pulang cuti dan diputus kontrak tiba-tiba. Biasanya imigrasi masih mengizinkan dia masuk untuk dia memasukkan tuntutan di labor. Ya, jadi atau dia bisa juga memberikan kuasa kepada pihak lain, misalnya NGO atau teman, untuk membantu memasukkan tuntutan di labor dan bernegosiasi dengan majikan di labor. Jadi ada beberapa hal bisa dilakukan. Dia bisa datang, dia bisa menuntut ketika kembali lagi bekerja dengan majikan lain di Hong Kong, atau dia bisa tetap masuk kembali ke Hong Kong, ya, dan menuntut, atau dia bisa mewakili kepada orang lain, gitu. Jadi untuk Mbak ini saya pikir kalau boleh saya pahami berarti itu kan tidak resmi ya Bu ya, lewat WhatsApp itu kan tidak dibenarkan oleh hukum. Kita kembali lagi ke aturannya ya Bu ya, tidak dibenarkan oleh hukum. Makanya tadi Bu sampaikan bisa katakanlah untuk dipermasalahkan kembali ke Hong Kong dan dipermasalahkan. Ya, karena putus kontrak tiba-tiba. Iya, tiba-tiba, dan itu tidak dibenarkan juga oleh hukum karena pertama tentu harus ada tertulis tentunya, lalu kemudian disampaikan juga kepada notis lah istilahnya kalau dikenal di teman-teman PMI. Nah ini hukum tidak mengenal Mbak Ayu pemutusan interminate lewat WhatsApp itu tidak mengenal, karena itu ya masih secara sah adalah ya belum dianggap belum ada ya Bu secara hukumnya. Itulah kenapa ya kita bisa menjadi satu masalah di labor. Ya. Jadi mungkin bisa diinformasikan hak-hak dan kewajiban dari teman-teman ini ketika putus hubungan kerja, baik itu berasal dari majikan atau dari pekerja sendiri, itu apa saja? Umumnya sesuai dengan ketentuan ya Bu Ayu ya, itu adalah sisa gaji yang belum dibayar, lalu kemudian ada cuti tahunan yang tidak diambil, yang paid leave lah istilahnya. Kalau sudah 3 bulan tentunya, sudah 3 bulan lebih, bukan yang kemudian 1-2 bulan kemudian. Gitu loh. Walaupun ada juga yang 1-2 bulan ingin break istilahnya mereka kan. Nah itu juga cuti berbayar tadi itu juga menjadi hak. Lalu kemudian tunjangan transportasi atau akomodasi untuk ketika pulang Indonesia itu $100 Hong Kong per hari perjalanan dan tiket gitu loh. Kemudian juga ada cuti sakit bila mana ada yang bisa diklaim, itu juga dihitung. Oleh karena itu beberapa kita menerima aduan, apa sih hak-hak saya karena saya sedang mau break atau akan di-terminate. Itu kita sarankan sesuai dengan kode etik nih Bu, sesuai dengan kode etik. Agen adalah pertama ini responder yang awal untuk membantu menghitungkan ini semua berapa. Nah KJRI itu melakukan fungsi pengawasan juga untuk melihat apakah sudah betul penghitungan hak-hak tadi Bu Ayu. Nah dan tentunya ada proses yang harus ditempuh ya. Kadang ada beberapa mengenai masalah notis ini jadi kurang paham Bu mengenai masalah notis ini seperti apa. Notis ini masalah pemberitahuan. Ada yang
cuman lisan, tapi ada juga yang rapi Bu, menyampaikannya dengan surat gitu kepada majikan. Nah lalu kemudian kan ada juga form yang harus diisi oleh salah satu pihak atau bisa dengan tanda tangan keduanya, lalu kemudian untuk dikirim ke imigrasi. Ya. Itu sah, itu dari situ kan Bu ya, itu yang menjadi jalur resmi untuk pemutusan. Jadi bukan melalui WhatsApp tadi, Bu Ayu. Mungkin seperti itu yang. Ya, baik. Tadi isu termasuk yang banyak juga dibahas juga tadi sudah sempat disinggung soal cuti sakit. Nah, ini ketentuannya seperti apa sebetulnya terkait cuti sakit ini? Bisa menyampaikan? Cuti sakit. Ya, sebenarnya kalau menurut peraturan dari Hong Kong, seorang pekerja ya, karena hukum Hong Kong ini kan mengcover semua pekerja Hong Kong lokal ataupun yang dari luar negeri. Semua pekerja berhak bisa mengumpulkan cuti sakit yang dibayar 2 hari di setiap bulannya di tahun pertama, lalu 4 hari di tahun kedua. Artinya apa? Artinya kalau cuti sakit yang dibayar ini adalah ketika kalau kita sudah mengumpulkan cuti sakit yang dibayar, lalu kemudian pada saat kita sakit, maka kita tetap mendapatkan bayaran walaupun cuma 4/5. Nah, itu. Jadi kalau misalnya teman-teman kita ini sakit, mereka ke dokter, mereka harus minta surat cuti sakit dari dokter. Sah ya itu buktinya, bukan ya, sakit-sakit betul. Yang kecil gitu, yang tidak jangan cuma ya, tapi orang Indonesia kita paling hebatnya masuk angin. apalagi kan Hong Kong musim dingin, mereka mungkin belum merasakan sebelumnya. Ya, jadi kalau sakit harus ke dokter minta surat cuti sakit, dan kalau ada surat cuti sakit mereka itu tidak diperbolehkan untuk disuruh bekerja oleh majikan. Dan kalau cuti sakitnya itu memenuhi persyaratan itu 4 hari, ya minimal 4 hari ya Bu, atau lebih. Ya, dan majikan itu harus membayar gaji, ya Pak. Lalu biaya pengobatan juga ditanggung oleh majikan. Dan pokoknya prinsipnya kadang-kadang teman itu nggak ngerti. Lagi-lagi berbalik Pak, karena orang Indonesia kan biasanya agak nggak enak hati. Iya, ini juga. Ya, jadi sebenarnya teman-teman harus ngerti kalau misalnya cuti sakit, ada surat dari dokter nih Pak yang menyatakan sakit Pak ya, berarti dia tidak perlu bekerja gitu loh. Dan selama sakit tidak boleh dilakukan PHK ya Bu ya? Ya, cuti sakit dibayar. Karena kalau seandainya cuti sakit dibayar dia diputuskan kontrak, itu adalah pemutusan kontrak melanggar hukum. Jadi ceritanya panjang lagi Pak. Jadi selain dia menurut hukum ketenaga kerjaan Hong Kong, dia bisa menuntut ganti rugi lagi. Dan kalau misalnya dia sakit ini dan penyakitnya itu bisa sembuh, itu masuk lagi ke hukum diskriminasi. Diskriminasi ketidakberdayaan. Jadi ini kasusnya akan berkembang lagi ke komisi Equal Opportunity Commission itu. Betul. Ya. Maka itu teman-teman yang sakit itu ada proses Bu. Itu ada proses beracara ya Bu ya di komisi itu ya Bu. Ada proses katakanlah semacam sidang atau enggak hearing atau pendengaran pendapat gitu. Cuma mediasi aja. Mediasi. Tapi sebenarnya mudah kok untuk masukkan diskriminasi case kepada mereka gitu. Untuk katakanlah menyampaikan komplain itu. Karena maka itu Pak, sebenarnya kalau zaman dulu memang kasus itu kayaknya cuma satu, nggak terlalu beragam. Ya, kalau zaman dulu Pak cuma underpayment semua. Tapi sekarang kasus itu nggak terlalu banyak seperti dulu, tapi kasusnya jadi rumit. Ya, jadi satu kasus itu bisa kembangannya banyak gitu. Betul Bu. Itulah satu tantangan memang ketika di KJRI memegang hotline Bu. Karena kan hotline itu kan untuk teman-teman PMI ketahui juga, hotline itu adalah HP ya. HP yang kita pegang setiap saat gitu loh oleh para konsul Bu. Ada teman-teman staff juga memegang. Nah, itu banyak aduannya gitu loh, panjang sekali lah pokoknya gitu loh. Nah, kita harus dan itu kan banyak, nggak hanya dari satu orang, tapi bisa puluhan orang masuk. Sementara karena tadi Bu sampaikan rumit kan, jadi harus satu-satu baca ini apa, ada isu ini, ada isu bekerja di luar kontrak, ada isu lagi tinggal di luar, ada isu lagi katakanlah pengumumannya banyak gitu loh. Nah itu ya aturannya juga tentu banyak gitu loh yang terkait. Seninya di situ sih kalau untuk menangani kasus gitu loh. Jadi satu anak bukan cuma akan punya satu kasus, akan beberapa departemen gitu loh. Itu salah satu hal yang dapat
supaya teman-teman bisa menghindari itu harus paham hak dan kewajibannya, paham kontrak ya. Betul. Nah, untuk teman-teman mengacu nih, kita produk KJRI Hong Kong kita punya buku pintar PMI ya Pak ya? Ya betul. Nah, teman-teman bisa buku kecil, ukurannya mungkin sebesar paspor. Buku pintar PMI ini bisa ya, ini bentuk buku pintar PMI, bisa langsung download di alamat ini bit.ly/pintar-PMI. Nah, di situ sudah ada informasi-informasi yang teman-teman perlu ketahui terkait dengan baik aturan, ketentuan maupun hak dan kewajiban juga teman-teman selama bekerja di sini. Oke, kita buka lagi pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Ya, saya Sri Murni, malam semuanya, selamat malam Bu. Maaf mau tanya, kalau masa karantina itu kita dapat gaji atau tidak ya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Iya, kondisi sekarang ini, ya, betul. Ya, relevan dengan kondisi saat ini. Oke. Coba kita boleh nanti kita bersuara bareng-bareng. Sebenarnya kalau menurut visa kerja itu berlaku 2 tahun mulai dari hari pertama tiba di Hong Kong. Nah, itu visa kerjanya. Jadi itu kalau mengenai masa periode kerja. Tapi kalau misalnya menurut definisi gaji, ya, gaji adalah suatu, menurut hukum ketenagakerjaan Hong Kong, gaji adalah adalah pembayaran yang akan dilakukan, harus dibayarkan untuk kerja yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan, gitu loh. Jadi kalau kita melihat dari definisi ini, karena dia belum bekerja, berarti dia nggak berhak dapat. Tapi karena ini situasi yang COVID ya, memang yang spesial, dan kalau kita lihat baik-baik ya, seharusnya kan semua orang ngerti nih, kalau misalnya dikirim datang, harusnya agen atau majikan mengerti konsekuensi bahwa kalau mereka datang akan ditaruh di karantina. Benar nggak Pak? Betul. Ya. Jadi apakah kenapa waktu itu tidak ada pertimbangan misalnya diundurkan dulu ya, atau misalnya didatangkan mungkin setelah ininya. Jadi melihat keadaan spesial seperti ini, walaupun Labor Department memang sih mengharuskan bahwa, dan konsulat juga ya Pak, bahwa selama di karantina biaya makan semua harus ditanggung. Betul. Ya. Kalau apakah mendapat bayaran gaji juga? Kalau saya pribadi sih saya berpikir karena ini keadaan spesial ya, dan ini pengaturannya memang majikan juga sudah mengerti. Jadi saya berpikir dia boleh mencoba untuk mengajukannya kepada labor, dan karena keadaan spesial ini. Menurut Bapak gimana? Itu tadi PMI-nya sudah baru atau sedang pulang dan selalu kembali karena liburan? Nggak ada jawaban. Intinya itu sebenarnya ada di pengumuman labor juga Bu, di imigrasi, yang kita juga sudah sampaikan ke teman-teman PMI di Facebook kita. Sudah tegas di press release imigrasi Hong Kong bahwa bila mana ada pekerja migran Indonesia yang sedang di luar Hong Kong, di Indonesia dalam hal ini sedang dan dalam masa kerja ya, dalam masa kontrak yang masih aktif, cuti, liburan, dan kembali ke Hong Kong, maka dikenakan karantina 14 hari. Karantina itu satu diutamakan adalah di rumah majikan. Jelas disebutkan sekali oleh press release di imigrasi. Bila mana majikan tidak menginginkan karantina dilakukan di rumahnya dan ingin di luarnya, maka majikan harus bertanggung jawab ya Bu ya, betul ya, menyediakan tempat untuk melakukan karantina bagi PMI-nya dan menanggung semuanya, kebutuhannya, akomodasinya, makannya, hariannya, dan tidak dikenakan potong gaji atau kemudian itu karena tidak bekerja ya, karena di tempat di luar kemudian tidak bekerja dan tidak digaji, itu tidak. Jadi tetap gajinya adalah aktif dibayarkan. Seperti itu. Itu berlaku untuk yang cuti atau yang baru? Untuk yang kembali Bu. Nah, cuti. Kalau untuk yang baru itu kan sebetulnya di Kepnaker 151 tahun 2020 itu per 20 Maret itu sudah diberhentikan sementara pengiriman PMI yang baru gitu loh. Jadi kalau misalnya ada PMI yang sudah selesai masa kerjanya ya, sedang dalam proses renew nih misalnya nih, kan
ketika PMI itu sudah selesai nih renew atau kemudian karena putus di tengah, terminate, break, dia punya waktu 2 minggu ya Bu ya di sini kan. Namun untuk di masa COVID ini sesuai dengan arahan dari Imigrasi Hong Kong diberikan fasilitas untuk memperpanjang 1 bulan. Nah, ketika kemudian ini sudah habis dan kembali dan masih menunggu di Indonesia majikan atau menunggu visa ya kerja yang baru, itu sesuai dengan Kepnaker 151 ya tidak dapat kembali ke Hong Kong. Yang bisa kembali ke Hong Kong adalah yang sedang liburan, yang sedang cuti, yang masih dalam masa kontrak aktif, ya. Bu. Gitu loh. Itu yang ketika kembali ya bisa kembali ke Hong Kong, ya kena karantina gitu loh. Makanya itu kan tadi umum ya. Jadi kita berasumsi aja bahwa berasumsi katakanlah ini cuti, ya. Dia akan karantina dan gaji tetap dibayar. Ya, hak-haknya masih berjalan ya. Seperti normal. Baik. Seperti itu. Itu sudah dalam press release dari Labor ya Pak. Oke, kalau begitu teman ini bisa nih dapatkan nanti itu ada di Facebook KJRI juga Bu. Pengumuman itu sudah mungkin sudah 2 minggu lalu ya. Agak lama. Ya. Tapi kita nggak pernah bosan untuk ngasih tahu kabar seperti ini. Jadi teman itu bisa print atau lihat kepada majikan gitu ya. Betul. Yang apalagi sekarang masa COVID ini. Betul. Oke. Kita sebelum menutup Bu, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman PMI Bu, pesan terakhir mungkin. Pesan-pesannya. Oke. Kita sih berharap teman-teman jangan bosan untuk selalu mencoba mencari tahu, selalu belajar ya, supaya dengan kita tahu kita bisa mempertahankan hak kita. Kita juga bisa mencegah diri dari melakukan sesuatu yang akan merugikan kita. Ya, jadi itu sangat penting dari pengalaman kita selama ini ya Bu, bahwa teman-teman benar-benar harus mencoba untuk belajar dan mencari tahu pengetahuan ya, dan juga informasi yang bagus yang bisa mendukung mereka selama bekerja di Hong Kong. Ya, jadi itu pesan dari kita. Ya, selalu cari informasi terus. Betul. Ini Pak, ya, tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Bu Tania di masa COVID ini. Tetap kita sampaikan anjuran untuk selalu menjaga diri Bu, teman-teman PMI untuk menjaga selalu satu bermasker ketika keluar rumah, yang kedua selalu cuci tangan dan siapkan pembersih cairan tangan, karena bagaimanapun juga anjuran juga ini dari Labor, dari Imigrasi Hong Kong juga untuk mengajak nih semua termasuk teman-teman PMI untuk mengendalikan penyebaran COVID, karena bagaimanapun juga inilah rumah kedua nih Bu bagi mereka. Dan apa jarak, betul, social distancing itu juga Bu bagian dari kontribusi bersama nih untuk mengontrol COVID, dan tentunya juga untuk selalu melihat pengumuman-pengumuman di Facebook KJRI Bu di masa COVID ini, karena kita paham, kita sendiri pun juga mengikuti perubahan kebijakan nih cukup tertatih Bu, karena berubah, diperpanjang. Kita setiap minggu pantau. Betul. Sebelumnya boleh masuk, tidak dikenakan karantina, sekarang golongan tertentu sudah kena lagi karantina. Betul. Memang di masa COVID rumit, banyak kebijakan yang berubah, sulit dipahami, bisa dimaklumin. Tentu kita berupaya untuk menjelaskan Bu dengan teman-teman PMI dengan bahasa yang mudah, yang semua orang bisa begitu baca langsung memahami itu di Facebook. Mungkin itu sih Mbak Ayu yang bisa kita sampaikan ya, saya sampaikan. Oke, baik. Ya, itu tadi pesan utamanya, teman-teman cari tahu terus, lalu pahami dan hak dan kewajibannya ya sebagai pekerja di Hong Kong ini. Lalu dengan keadaan saat ini selalu update informasi terus. Kita dari KJRI Hong Kong juga tidak bosan-bosannya memberikan informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Selalu pantau media sosial kita untuk update-update berita terbaru. Tidak terasa sudah 1 jam lebih kita ngobrol banyak nih terkait permasalahan yang dihadapi teman-teman PMI. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman semua. Pastinya kita juga tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk bahwa hotline KJRI Hong Kong selalu terbuka. Bisa menghubungi langsung di hotline kita apabila teman-teman menghadapi permasalahan atau memerlukan bantuan, informasi dan lain sebagainya. Silakan hubungi ke kita. Oke, baik. Kalau boleh, sedikit nih ada pesan sponsor ya dari. Ini kan kita mau sebentar lagi akan memasuki Ramadan ya.
Wayu, dan juga Idul Fitri. Namun saat ini masih dalam masa COVID. Belum terdapat himbauan ini dari pemerintah kita untuk selama masa COVID ini untuk sebisa mungkin tidak mudik dahulu, ditunda mudiknya, bukan tidak mudik nih, tapi ditunda karena lagi masa COVID. Pergerakan pun juga akan sulit. Maskapai pergi ke Indonesia dan balik ke Hong Kong pun juga mungkin akan sulit. Beberapa sudah ada yang komplain juga, harus mengganti jadwal penerbangan dan dibawa untuk tidak mudik. Supaya apa? Tidak hanya untuk teman-teman PMI juga, tapi juga untuk membantu pemerintah. Ya, saudara-saudara kita juga di Indonesia nih, karena kan COVID juga melanda Indonesia, untuk membantu mengontrol penyebaran COVID. Jadi kecuali kalau benar-benar terpaksa karena memang visanya sudah habis, kontraknya sudah habis, dan memang tidak dapat lagi tinggal di Hong Kong, itu bisa dideportasi umpamanya. Tapi sebisa mungkin dalam kondisi yang masih normal kerjanya, untuk menghimbau sementara waktu menunda mudik, menunda liburan nih dalam masa COVID nih, yang bentar lagi akan masuk Lebaran dan juga Idul Fitri. Seperti itu, Bayu. Ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, Bu Tania, Pak Wendy. Sama-sama Bu Tania, terima kasih juga. Informasi kepada teman-teman semua. Demikian episode Ngopi Instan ke-6 pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya juga ke teman-teman sudah ngobrol bareng kita menyaksikan Ngopi Instan episode kali ini. Jangan lupa episode sebelumnya selanjutnya pastinya akan banyak teman-teman lain yang lebih menarik lagi dan berguna untuk teman-teman semua. Selamat malam dan sampai jumpa.